sebelum Ani masuk ke pembahasan selanjutnya, bantu like, share, and subscribe. Guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan di weekend ini bisa bersama keluarga tercinta dan bahagia. Oke guys, hari ini materinya sangat ringan dan simple ya. Biasa juga kalian dengar di internet atau kalian lihat di mana? Di video-video juga banyak. Ini awal-awalnya berdasarkan sumber yang Aning baca ya, dari Mr. Tuliper, yang dia bahas di dalam The History of the Devil karya David Dafoe yang berbunyi, "Don't judge a book by cover." Artinya, kalian pasti udah tahu kan? Jangan menilai sesuatu hanya dari tampilan luar sampulnya saja. Nah, ini biasanya terjadi loh di lingkungan kita ketika kita ketemu di dunia baru seperti kampus, pertemanan, kemudian di kantor atau luar kota yang baru. Kita pasti menemui orang-orang baru, karakter baru, bahasa baru, dan lingkungan yang baru. Sehingga memang kita sangat gampang menyimpulkan sesuatu ini bawaan lahiriah ya guys ya, pengaruh dari otak kita juga, dan ini sudah ada penelitiannya. Tapi di sini kita tidak akan membahas tentang kenapa sih otak kita mampu merespon cepat terhadap sesuatu yang baru. Aning sedih banget guys ya, mengapa? Karena sometimes Aning juga mengalami dihakimi dan bahkan pernah menghakimi orang ya, tanpa melihat informasi yang lebih lanjut. Sangat mudah bagi kita, terutama orang Indonesia, ketika ada video menyebar, ketika ada gambar menyebar, ketika ada artikel-artikel menyebar, sangat mudah kita menghakimi sesama saudara kita. Jadi penampilan itu tidak selamanya menjamin apa yang kita lihat sesuai dengan yang terlihat. Misalnya apakah orang itu dia membawa mobil mewah, uangnya banyak, dia ganteng, dia sopan, sesuai dengan apa yang kita lihat. Banyak sekali orang yang berpura-pura menunjukkan hal tersebut untuk diterima di lingkungan yang dia inginkan. Misalnya seseorang yang ingin bergaul dengan orang-orang konglomerat ya, dia berusaha membeli barang mewah, memakai baju mewah, pakaian mewah, padahal itu dia lakukan dengan meminjam duit dengan orang lain. Bahkan ada yang nekat mencuri atau merampok hanya untuk memenuhi lifestyle ya. Miris banget kan guys. Jadi bagi kita jangan mudah tertipu terhadap penampilan. Mengapa demikian? Karena kita bisa terjerumus pada informasi yang salah. Jadi apa sih? Jadi muncul pertanyaan kan, apa sih yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah tertipu terhadap penampilan? Yang pertama sih menurut Aning, kita tidak boleh terlalu cepat membuat kesimpulan. Jadi kesan pertama cukup kita simpan, lalu ketika kita ingin lebih tahu sesuatu, maka kita harus mengeksplor secara detail, mengumpulkan fakta-fakta, apakah bukti-buktinya itu rasional atau tidak. Jangan mudah menghakimi seseorang hanya berdasarkan cerita orang lain. Si A, si B, sebegini. Lalu kita mencerna sesuai dengan informasi tersebut. Lalu ketika kita bertemu dengan si A, kita menghakimi dia, padahal kita tidak punya masalah dengan orang tersebut, bahkan kita pun tidak pernah bertemu, bahkan tidak pernah bergaul gitu. Jadi sebelum kita memberikan penilaian, lebih baik kita menelaah lebih dalam. Yang kedua, jangan percaya janji-janji manis. Biasanya nih PHP ya. Pemberi harapan palsu. Biasanya cewek-cewek nih yang sering kena PHP ya. Oke guys, misalnya pertama janji manis. Ketika ini pernah ya pengalaman orang-orang di sekitar aku terjerumus karena penampilan seseorang itu rapi, klinis, kemudian dia bawa mobil bagus, kelihatannya ketika makan di traktir dibayarin, kemudian menawarkan investasi di sebuah pialang, di sebuah
beroperasi dengan dengan iming-iming profit yang misalnya 20%, 30% ya guys. Bayangkan aja guys ya. Luar biasa sekali janji yang diberikan. Pada awalnya memang manis guys. Jadi 1 bulan pertama sampai 3 bulan kita misalnya nih ya menanam uang 100 juta. Dia kasih 20%, 20 juta. Akhirnya karena 3 bulan itu kita merasa, wah ini bagus investasi, aku nggak perlu kerja lagi gitu kan. Akhirnya kita dari 100 juta kita tambahin jadi 1 miliar itu guys. Jadi akhirnya bulan pertama masih lancar, bulan kedua masih lancar, akhirnya bulan ketiga tiba-tiba kita dapat informasi bahwa itu adalah penipuan. Aduh guys, sangat menyedihkan. Karena kita ya itu tadi, karena kita terlalu mudah percaya janji-janji manis, sehingga kita sangat mudah ditipu oleh mereka. Ada juga yang ini yang mempromosikan dia adalah pimpinan perusahaan A, pimpinan perusahaan B, ternyata niatnya adalah menipu. Yang kedua, jangan percaya hasil survei ya. Hasil survei ini biasa terjadi pada saat pemilihan anggota calon legislatif, pilkada maupun pemilihan presiden. Jadi saking inginnya terpilih, jadi ada juga orang yang memalsukan data bahwa dia seperti ini, sehingga kita memilih dia berdasarkan apa yang disampaikan, bukan karena kualitas yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang ketiga yaitu tadi apa ya? Aku lupa ya. Iklan. Nah, iklan ini juga sering membuat kita terpesona ya. Misalnya ada yang jualan produk 2 minggu langsung putih pakai krim ini. Coba kalian bayangkan guys ya, 2 minggu untuk memutihkan kulit, sementara pigmen kita pada dasarnya kulit hitam. Jadi nggak masuk akal gitu ya guys ya. Seandainya itu bisa memutihkan, pasti orang yang beras negro ya udah pakai krim itu supaya kelihatan lebih putih, benar nggak? Nah, dan walaupun benar itu memutihkan kulit kita, bisa jadi bahan-bahan yang dipakai tidak aman, misalnya merkuri. Jadi kita harus selektif dalam melihat iklan ini gitu loh. Jadi kita harus lihat review pelanggannya, komentarnya, sehingga memilih produk itu yang tepat. Nah guys, jadi sebelum kita membuat kesimpulan, menilai A atau B, lebih baik kita mengumpulkan fakta sehingga kita tidak salah dalam menilai sesuatu. Karena ketika kita salah menilai sesuatu, pasti ada akibat yang tidak kita inginkan. Misalnya kita akan berkelahi dengan seseorang, mungkin timbul fitnah, dan akhirnya kita akan menyesal. Misalnya seperti tadi ya, yang investasi bodong tadi. Bayangkan saja bank itu kalau kita deposito berapa sih per tahun gitu kan. Ini kok ada yang berani menawarkan investasi yang nggak masuk akal gitu guys. Jadi untuk kalian semua berhati-hati, jadilah diri kalian sendiri untuk diterima di lingkungan kita, tampil apa adanya dalam kadar kebaikan. Kadar kebaikan artinya tetap sopan, tidak seenaknya, karena kita adalah makhluk sosial dan kita perlu juga saling menjaga satu sama lain dan tetap yang tidak boleh kita lupakan, kita harus tetap berprasangka baik dan berbuat baik terhadap siapapun dan membantu tetangga atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semoga Indonesia segera pulih dan corona pergi sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti semula. Terima kasih ya guys udah nonton video aku. Kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan, yang salah di dalam video ini, Ani minta maaf. Semoga kalian bisa kasih komentar dan saran yang sifatnya membangun sehingga Ani bisa memberikan video-video dan materi yang lebih baik lagi. Terima kasih ya guys. Assalamualaikum.